Beberapa waktu yang lalu saya menyimak kajian tafsir surat Ali Imran ya dari Ustadz Numan Alikan di Bayyinah TV, sampailah kepada eh, ayat 144. Bunyinya, terjemahannya ya, yang saya bacakan seperti ini. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, pemurtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nyambung sedikit ke ayat 145 ya. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Saya dari penjelasan beliau yang sangat panjang dan komprehensif ya, saya kok terbersit sebuah pemahaman bahwa ayat ini sebenarnya adalah ayat kepemimpinan yang mengajarkan kita tentang pentingnya menyiapkan suksesi. Kok bisa begitu ya? Ya, saya akan bagikan di video kali ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Mungkin ini adalah sambungan lah dari, kalau nggak salah tahun lalu ya, atau 2 tahun yang lalu ya, saya bikin video-video yang temanya mendekat kepada Quran gitu ya. Saya waktu itu buat di bulan Ramadan, sempat membahas beberapa ayat di surat Al-Baqarah. Kemudian setelah selesai Ramadan saya belum lanjutin lagi karena ya belum ada keinginan lanjutan untuk membuat videonya ya, meskipun karena saya ngerasa pas baca Al-Baqarah itu saya merasa wah ini surat luar biasa luasnya, luar biasa dalamnya, dan saya makin mendalami kok kayak makin ngerasa tenggelam gitu ya. Sehingga saya hampir-hampir nggak sanggup berbagi ya. Masih asik dengan apa yang coba saya pahami sendiri. Nah, tapi alhamdulillah saya lanjutkan ngaji online saya dengan Ustadz Numan di Bayyinah TV. Lalu ya belakangan ini sedang membahas surat Ali Imran ya sampai 144 tadi. Backgroundnya panjang ya, tentu saja backgroundnya adalah kejadian di perang Uhud ya. Tapi tentu saya bukan keahlian saya untuk membahas hal itu. Saya hanya ingin membagikan sedikit pemahaman yang saya dapatkan. Karena Ustadz Numan menjelaskan bahwa ya ayat ini kan turunnya pada saat umat Islam saat itu mendapat berita ya bahwa Rasulullah itu wafat atau terbunuh. Nah, kemudian ayat ini semacam memberikan sebuah angle ya, bagaimana seharusnya kita menyikapi atau umat Islam pada saat itu menyikapi kematian seorang Rasul. Karena ya mulai ada orang-orang yang putus asa ya, merasa bahwa perjuangan itu tidak ada artinya. Lalu ya sudahlah, gitu, mau apa lagi nih, Rasulullah sudah wafat. Gitu. Nah, ayat ini juga yang kemudian dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada saat Rasulullah meninggal untuk mengingatkan Sayyidina Umar ya, yang waktu itu sangat emosional pada saat Rasulullah meninggal. Kemudian diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar mengatakan bahwa seolah-olah saya baru mendengar ayat itu ya, padahal ya tentu saja ya beliau hafal ayat tersebut gitu. Nah, saya terbersit ya pada saat berpikir itu ya, karena memang kalau kita lihat ya Allah menegaskan di sini bahwa Rasulullah itu hanya seorang rasul, seorang pembawa pesan, seorang pemberi peringatan dan kabar gembira. Sehingga tugas beliau memang yang menyampaikan pesan itu. Artinya kalau pesannya sudah sampai, tugasnya memang selesai. Ya, jadi sebagaimana Rasul yang ada sepanjang zaman, ya beliau memang pasti akan meninggal. Nah, tapi pertanyaannya apakah setelah beliau meninggal kemudian kita sebagai umatnya akan berpaling? Padahal kita sudah menerima pesannya, ya kan? Tentu saja jawabannya tidak ya, karena harusnya kita melanjutkan kerja beliau. Bukannya
berhenti ya, berhenti karena Rasulullah sudah wafat, bukan. Justru kita melanjutkan kerja beliau harusnya. Uh, ya sebagaimana ditegaskan kepada di ayat 145 ya, bagian awalnya, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Jadi kematian itu memang tidak ada di dalam kendali kita, sehingga memang kita tidak harus menggantungkan hidup kita kepada kematian. Artinya kalau ada seorang tokoh, seorang pendiri, seorang pemimpin meninggal, itu memang tidak selayaknya kita berhenti berjuang ya, terhadap tidak selayaknya kita berhenti dalam memperjuangkan apa yang dibawa oleh pemimpin tersebut. Karena memang perjuangan itulah esensinya, dan orangnya ini hanya mungkin penggerak, pelopor gitu ya. Nah, itu yang sepertinya kemudian menjadikan ya agama ini sebagai agama yang terjaga ya. Dari waktu ke waktu, dari abad ke abad ya. 1400 tahun lebih masih terjaga kemurniannya, keasliannya, meskipun menyebar kemana-mana dan dipraktekkan dengan berbagai macam warna, tetapi esensi-esensi pokok-pokoknya tetap terjaga, karena memang ada orang-orang yang melanjutkan gitu ya. Dan menurut saya ini pelajaran kepemimpinan yang luar biasa. Sebagai orang yang mendalami dan sehari-harinya berkutat dengan kajian-kajian kepemimpinan, saya berpikir ya ayat ini mengingatkan, ya, menyegarkan ingatan kita tentang tugas penting kepemimpinan itu adalah suksesi. Jadi karena kita tahu kita akan mati ya, saya sebagai entah pendiri bisnis, pendiri organisasi, itu bukan, atau bahkan mungkin bukan pendirinya, hanya pelanjut dari sebuah bisnis, pelanjut dari sebuah organisasi. Saya hanya karyawan di sebuah perusahaan yang ditugasi memimpin sebuah tim kecil misalnya. Pada masa saya menjabat itu kan berarti saya punya tugas, tapi saya harus sadar bahwa tugas saya itu akan berakhir, ya kan? Dan karena saya tahu tugas saya akan berakhir, maka saya harusnya menyiapkan suksesor. Tugas saya tuh itu, supaya perjuangannya bisa terus berlanjut. Sebab kalau saya nggak nyiapin dan semua bergantung kepada saya, ya, saya berjuang misalnya menjadi orang yang hebat, dan saya nggak nyiapin suksesor, maka perjuangan itu akan berhenti ketika saya berhenti. Either berhentinya karena resign, terutama ya karena mati. Resign masih mending, resign kadang-kadang perusahaan masih berpikir untuk bisa cari penggantinya dengan mungkin sudah persiapan agak lama ya. Tapi kalau meninggal gimana ya kan? Kita ini di hire di sebuah perusahaan organisasi, sebuah komunitas ya, sebuah perkumpulan ya, organisasi sosial. Kita kemudian meninggal yang tentu saja nggak bisa diduga. Nah, kalau nggak nyiapin suksesor ya akhirnya segala perjuangan itu akan mudah sekali berhenti. Ya, jadi ayat ini ya menohok sekali buat saya, menohok sekali bahwa ya tugas kepemimpinan yang sangat penting dan kadang-kadang lupa diingat-ingat atau disiapkan itu adalah menyiapkan pengganti, penerus. Gitu. Karena ya kita akan berhenti satu saat, kita akan mati satu saat. Termasuk kita bicara kepemimpinan di keluarga. Kepemimpinan di keluarga adalah kepemimpinan yang sebenarnya pendek sekali ya, karena ya mungkin paling tidak di era sekarang ya, keluarga itu kecil kan isinya, suami istri dengan anak 2 atau 3 orang. Itu 3 aja udah agak jarang ya. Rata-rata di 2 orang atau bahkan 1 gitu. Tapi sebenarnya keluarga ini kan pasti punya tugas ya. Tugas di dalam rentetan perjalanan keluarga besar tuh ada tugasnya. Di masyarakat tuh ada tugasnya gitu ya. Nah, apakah tugas itu kemudian berlanjut? Ya, kebaikan itu berlanjut. Kalau seandainya orang tua saya misalnya pernah merintis sesuatu di komunitas saya, apakah itu kemudian berlanjut? Nah, kalau kita merenungi ayat ini, harusnya memang kita siapkan. Oke, saya mewarisin dan kutip ya, melanjutkan apa yang dirintis oleh orang tua saya di sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah rukun tetangga misalnya. Pertanyaannya nanti kalau saya nggak ada, apakah anak saya akan melanjutkan gitu ya? Atau kalau bukan anak saya, apakah siapa yang akan melanjutkan upaya kebaikan itu? Nah, betapa banyak kita lihat inisiatif kebaikan di masyarakat yang juga berhenti karena tidak menyiapkan pengganti. Padahal kalau kita sadar bahwa kita ini manusia yang akan mati,
maka menyiapkan pengganti itu sebenarnya adalah sebuah keniscayaan dari tugas kita sebagai pemimpin. Ada orang yang bikin taman bacaan, ada orang bikin gerakan gotong royong di kampung, gitu ya. Ada orang bikin sebuah komunitas. Ya. Saya amati di beberapa lingkungan ada yang bikin gerakan olahraga, ya senam jantung, kemudian latihan bela diri, gitu ya. Itu kan hal yang sangat baik ya di masyarakat ya. Pertanyaannya adalah mengingat bahwa kita pasti akan mati ya. Apakah kita sudah mulai menyiapkan siapa yang akan melanjutkan usaha-usaha kebaikan ini? Nah, jadi justru karena kita yakin kita pasti mati ya, maka ya sudah merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk nyiapin menerus gitu ya, supaya upaya kebaikan ini terus berlangsung. Mungkin begitu, sekedar sedikit pemahaman, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.